Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan bahasan persamaan lingkaran. Pada video sebelumnya telah saya bahas bagaimana menentukan persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya dan menyinggung suatu garis. Kemudian pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana menentukan persamaan lingkaran yang diketahui pusat menyinggung sumbu X atau menyinggung sumbu Y. Itu yang pertama yang akan saya bahas. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas bagaimana menentukan persamaan lingkaran. Dia menyinggung sumbu X atau menyinggung sumbu Y yang diketahui titik singgungnya dan jari-jarinya. Ya, ini dua hal itu yang akan saya bahas pada video kali ini. Ya. Nah, sebelum saya membahas dua hal itu, saya akan mengingatkan kembali, apa yang perlu saya ingatkan. Ini yang perlu saya ingatkan. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah ini. Yang perlu saya ingatkan, kalau ada lingkaran, kemudian diketahui pusatnya di ilustrasinya. Kalau ada lingkaran begitu, lingkaran pusatnya itu A, B. Nah, ini ketemu. Pusatnya A, B berjari-jari R, maka persamaannya seperti ini. Nah, sama ini yang perlu saya ingatkan kembali. Kemudian berikutnya adalah saya akan membahas yang namanya lingkaran, persamaan lingkaran, jikalau ini diketahui pusatnya. Jadi pusat diketahui. Kalau pusatnya diketahui, agar kita bisa menggunakan persamaan ini, maka harus ditentukan dulu R-nya. Nah, maka pertama mencari R-nya. Jadi pusat diketahui. Nah, R-nya dicari dengan menggunakan rumus jarak antara titik dengan sumbu koordinat. Nah, ini sudah saya jelaskan di video materi prasyarat. Silakan simak bagi yang belum jelas, karena itu harus jelas dulu. Harus tahu dulu, harus paham dulu bagaimana menentukan jarak titik ke sumbu koordinat. Karena itu digunakan untuk menentukan R. Nah, setelah ketemu R-nya, baru kita menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini. Atau seperti yang nampak pada layar sebelah kanan itu. Nah, itulah cara prosedur menentukan persamaan lingkaran yang diketahui pusat dengan menyinggung sumbu X atau menyinggung sumbu Y. Nah, lebih konkretnya akan saya berikan contoh soal. Lebih konkretnya akan saya berikan contoh soal. Nah, soalnya apa? Ini contohnya soal nomor 1. Kita simpan dulu. Soal nomor 1 itu tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik min 4,6 dan menyinggung sumbu E. Nah, kembali. Berarti agar persamaan lingkarnya bisa ditentukan,
itu pusat sudah ada, berarti A-nya itu min 4, B-nya 6 gitu. Maka kita harus mencarikan R terlebih dahulu. Nah, R dicari, ditentukan. Sebelum menentukan R akan saya sketsa dulu lingkarannya itu. Nah, ini sumbu koordinat. Saya lukis sumbu koordinat dulu. Ini sumbu koordinat, begitu. Nah, ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya, nah ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, begitu. Nah, kita menentukan lokasi titik pusatnya dulu. Itu kan min 4,6. Min 4,6 ke sini berarti min 4 gitu. Ini pasti min 4 gitu. Nah, sananya 6. Nah, ini 6. Nah, kalau ini nanti diginikan, nah, titik ini adalah titik 4 min 4,6 yang dinamakan pusatnya lingkaran itu. Itu. Nah, kita sketsa lingkarannya, menyinggung sumbu X. Nah, kita sketsa. Ya ini. Kita sketsa lingkarannya, ya, dipertebal lingkarannya. Inilah lingkaran yang dimaksud, sketsa dari persoalan di sebelah kiri itu. Nah, itu sketsanya. Nah, sekarang berarti ini ke sini itu 4. Ini 4. Satuan. Berarti ini ke sini itu adalah 6 satuan. Karena dia menyinggung sumbu X. Ya. Berarti yang namanya R itu adalah jarak pusat ke sumbu X. Berarti vertikal ini. Di sini. Nah, dia menyinggung sumbu X ini. Berarti jari-jarinya adalah jarak pusat ke sumbu X ini. Berarti R-nya itu berarti kalau ke sini itu 6, maka ke sini 6. Nah, itu R-nya berarti 6. Nah, sudah ketemu sekarang. Sudah ketemu yang namanya R. Ada pusat, ada R. Maka persamaannya bisa ditentukan. Bagaimana persamaannya? Nah, persamaannya bisa ditentukan. Di persamaan lingkarannya, maka tadi sudah saya ingatkan bahwa kalau ada lingkaran pusatnya di A, B, jari-jari R ini. Berarti kan A-nya sama dengan min 4, B-nya sama dengan 6, R-nya sama dengan 6, digantikan untuk ini. Nah, berarti jadinya X min A. A-nya kan min 4, jadi ini plus. Negatif kena negatif. Ini kuadrat. Ditambah Y. B-nya 6. Berarti 6 kuadrat begitu sama dengan R. R-nya 6, R kuadrat berarti 36. Inilah persamaannya. Persamaan lingkaran seperti soal di samping. Nah, sekarang kita olah ini, kita uraikan ini. Kita uraikan. X plus 4 kuadrat itu kalau diuraikan kan X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Menggunakan rumus A plus B kuadrat. Nah, ada di materi prasyarat. Ini jawaban ini. Sementara ini kalau dijabarkan itu adalah Y kuadrat min
12Y plus 36 sama dengan 0. Sorry. Sama dengan 36. Sama dengan 36. Ini 36, 36. Kemudian diproses. Nah, X kuadrat. Bisa kemana nih? Tambah Y kuadrat. Begitu. Ditambah 8X min 12Y. Berarti ini 16 plus 36. Dikurangi 36 karena ruas kanan saya jadikan 0. Nah, ini berarti X kuadrat, Y kuadrat, 8X min 12Y, 36 dengan 36 habis, plus 16 sama dengan 0. Nah, inilah yang dinamakan persamaan lingkaran yang ditanyakan di persoalan itu. Itu bisa ini. Saya ini. Nah, akan seperti itu. Nah, itu dari jawaban dari persoalan di samping. Nah, berikutnya agar lebih paham lagi, saya berikan contoh soal yang kedua. Soal yang kedua. Ini saya singkirkan dulu. Yang kedua itu tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 3,7 dan menyinggung sumbu Y. Ingat, tadi saya ulangi. Kalau menyinggung sumbu X, nah, itu jari-jarinya itu adalah yang vertikal ini. Pusat ke sumbu X. Ini jari-jarinya. Inilah panjang jari-jarinya berupa ruas garis ini. Garis ini. Dan ruas garis ini pasti nanti ini siku-siku. Nah, ya. Jadi ingat kalau dia yang sumbu X, ya ini jari-jarinya. Yang tegak lurus dengan sumbu X ini. Nah, itu. Nah, sekarang contoh kedua itu tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 3,7 dan menyinggung sumbu Y. Nah, ini singkirkan dulu. Nah, saya sketsa sumbu koordinatnya. Saya membuat yang namanya sumbu koordinat. Nah, ini sumbu koordinatnya. Dia adalah ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu. Kemudian itu pusatnya di 3,7. Kita akan menentukan titik 3,7 dulu. Ya, pusatnya. Berarti sini itu 3. Itu masih 3. Ini 3. Nah, kemudian di sini 7. Nah, kalau itu di ini kan nah, begini. Titik ini pasti 3,7 karena ini 3 ini 7. Nah, itu pusatnya. Tapi dia menyinggung sumbu Y. Berarti jari-jarinya ini karena menyinggung sumbu Y. Dari pusat ke sumbu Y ini jari-jarinya. Nah, kita sketsa itu. Kita sketsa itu.
Dah, kurang bagus. Saya bikin yang lain. Saya membuat sumbu koordinat dulu. Jangkanya agak tidak. Nah, untuk buat lingkaran. Ya, nih sumbu koordinatnya. Ya, saya buat sumbu koordinat dulu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Saya tentukan titiknya. 3. 3. Di sini 3. Kemudian sama 7. 7 berarti kira-kira di sini. Ini 7. Nah, saya ingin buat titik 3,7. 3,7. Nah, titik ini, karena ini 3 itu 7, titik ini pasti 3,7. Itulah pusatnya. Gitu. Kemudian dia menyinggung sumbu Y. Karena menyinggung sumbu Y berarti jarak pusat ke sumbu Y ini. Nah, ini. Ini panjang jari-jarinya. Berupa ruas garis yang bukan titik pusat dengan sumbu Y ini. Jarak pusat ke sumbu Y ini. Ya. 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 Nih lingkarannya. Nah, saya pertegas lingkarannya. Ya. Ya. Inilah lingkaran sketsa dari persoalan. Jangkanya agak tidak nyaman untuk membuat. Nah, ini lingkarannya. Ini 3,7. Nah, jari-jarinya itu pasti karena dia terhadap sumbu Y, menyinggung sumbu Y, berarti yang horizontal, yang mendatar. Ini berarti. Nah, itu katanya R-nya itu siapa kan itu kan? Uh, Kalau ini 3 berarti nanti ini 3. Sini 3. Ini berarti ke sini nanti adalah 7. Berarti kesimpulannya ini nanti pasti sama dengan 3. Berarti R-nya sama dengan 3. Nah, sudah. Ketemu R-nya sama dengan 3. Pusatnya 3,7. 3,7. R-nya sama dengan 3. Maka bisa ditentukan persamaannya. Kalau ada lingkaran, gitu ini. Pusatnya ada, ini pusatnya ada. R-nya ada. R-nya sudah ditentukan. Maka menggunakan persamaan ini. Nah, persamaannya seperti apa? Persamaannya, jadi ini persamaan lingkarannya adalah A-nya 3, B-nya 7, R-nya 3, mengganti A dengan 3, mengganti B dengan 7, dan mengganti R dengan 3. Sehingga apa? X min 3 kuadrat ditambah Y min 7 kuadrat sama dengan R-nya 3 sama dengan 9. Itulah persamaannya yang ditanyakan di persoalan nomor 2. Nah, ini dijabarkan, Jabarkan, ingat juga sudah saya berikan di materi pelajaran. X min 3 kuadrat itu pasti X kuadrat min 6X plus 9. Ini penjabaran dari X min 3 kuadrat. Kemudian penjabaran dari Y min 7, berarti Y kuadrat min 14Y
plus 49 sama dengan 9. Nah, berarti ini diuraikan lagi E kuadrat dengan Y kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat. Min 6X, min 14Y, ditambah 9, ditambah 49, dikurangi 9 sama dengan 0. Ruas kanan saya jadikan 0. Sehingga nanti kalau ini diolah lagi, X kuadrat, Y kuadrat, min 6X, min 14Y, 49, 9 sama min 9 habis, berarti 49 sama dengan 0. Berarti bisa ini persamaannya. Atau bisa ini hasil penjabarannya. Nah, itu kalau diketahui pusat dan menyinggung. Itu bahasan pertama yang sudah saya bahas. Nah, jadi saya ulangi. Nah, jadi ini tadi adalah bahasan kalau kita disuruh menentukan persamaan lingkaran yang diketahui pusatnya, maka langkah pertama yang kita lakukan menentukan R dengan cara menggunakan jarak titik ke sumbu E. Setelah itu ketemu R-nya, kita menggunakan ini. Jadi kalau ada pusat, maka kita menentukan R. Nah, sekarang dibalik persoalannya. Sekarang persoalan dibalik. Kalau yang ini, yang bahasan kedua yang akan saya bahas ini yang ada itu jari-jarinya. Kalau tadi yang ada kan pusat. Nah, yang ada tadi itu pusat. Nah, yang ada tadi itu pusat, kemudian langkah jari-jari, kemudian menjadi persamaan. Sekarang dibalik, yang ada sekarang adalah apa? Jari-jari. Yang ada itu adalah jari-jari. Maka kita harus tentukan pusatnya. Setelah pusatnya ketemu, kita menggunakan rumus ini untuk menentukan persamaan lingkaran. Jadi kalau diketahui pusat, maka ya langkah pertama kita harus mencari jari-jari, kemudian kita menentukan persamaan lingkaran. Begitu juga ini yang kedua ini. Kalau ada jari-jarinya, maka langkah pertama yang kita tentukan adalah pusat. Setelah mencari pusat, maka kita tentukan rumus apa? Dengan menggunakan rumus lingkaran, kita akan menentukan persamaan lingkaran. Tuh, jadi intinya untuk menentukan persamaan lingkaran itu harus diketahui apa? Jari-jari dan pusat. Nah, untuk lebih konkretnya, bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran kalau diketahui jari-jarinya sekarang. Nah, ini contoh ketiga ini. Nah, ini contohnya. Jari-jarinya ada, berarti kita harus menentukan pusatnya dulu. Nah, bagaimana itu saya sketsa itu. Saya sketsa. Kita buat sumbu koordinat dulu. Saya membuat sumbu koordinat dulu, begitu. Ya, ini sumbu koordinatnya. Ya, ini sumbu Y, ini sumbu X gitu. Nah, di situ katanya menyinggung sumbu X di titik 3,0. Berarti 3,0 sini. Nah, ini.
Karena di sini itu titiknya adalah 3. Berarti 3 itu maksudnya 3,0. Dan berjari-jari 5. Ingat, karena dia menyungsuh X, jari-jarinya itu yang vertikal. Nah, karena menyungsuh 3,0, kemungkinan ada 2. Bisa dia berjari-jari 5 kan? Bisa berjari 5 itu, ini kemudian ada 2. Ini, perhatikan di sini. Bisa ke sini, bisa yang ke atas jari-jarinya itu. Nah, bisa ini jari-jarinya. Nah, bisa itu R-nya. R-nya itu bisa ini. R-nya sama dengan berapa itu? 5. Nah, bisa ini. Atau bisa yang ke bawah. Nah, bisa yang bawah ini. Nah, jadi bisa ke sini 5. Karena dia menyusul jari-jarinya kan yang ketiga. Bisa ini, bisa ini. Nah, saya menggunakan yang atas yang pertama. Ini kalau berada di kuadran ke-1. Jadi kalau dia menyinggung sumber di 3,0 bisa berada di kuadran 1, bisa berada di kuadran ke-4. Ini kuadran 4. Kan itu kan. Saya lukis yang berada di kuadran. Kalau ini berarti gini. Berarti kalau ini jahitannya 5 gitu. Nah, ini nanti ke sini nanti pasti 5, berarti ini 5. Karena ini 5, berarti ini 5 juga. Berarti pusat ini sama dengan 3,5. Ini 3,5. Untuk yang bawah, untuk yang bawah, eh, kalau ini saya jabarkan, inilah pusatnya. Inilah pusatnya. Kalau ke sini 5, maka ke sini nanti juga 5. Ini ke sini nanti juga 5. Berarti di sini nanti min 5. Berarti ini pusatnya adalah 3,-5. Jadi ketika di kuadran 1 pusatnya 3,5 dan ketika di kuadran keempat pusatnya 3,-5. Maka lingkarannya bagaimana? Lingkarannya begini. Nah, lingkarannya berarti begini. Ya, oh, tidak pas. Ini lingkaran yang berada di kuadran, yang pusatnya berada di kuadran pertama. Nah, sementara yang kedua ini, nah ini yang pusatnya berada di kuadran keempat. Nah, jadi ada 2 kemungkinan lingkarannya. Jadi untuk titik singgungnya 3,0 berjari jari 5, berarti jari 5, karena menyungguh X berarti ke atas, sejauh 5, jari-jarinya 5. Karena yang namanya jari-jari itu jarak pusat ke sumbu X. Atau ke bawah, ke sini juga 5. Jarak pusat ke sumbu X. Gitu ya. Nah itulah 2 lingkaran yang mewakili sketsa dari persoalan nomor 3. Kecuali nanti misalkan di soal tambahi lingkaran yang pusatnya berada di kuadran pertama. Jadi ya ini. Atau mungkin soalnya itu lingkaran yang pusatnya berada di kuadran keempat. Jadi ya ini. Tapi kalau tidak ditentukan kuadrannya, berarti ada 2 kemungkinan. Dia faktanya berada di kuadran 1 atau berada di kuadran keempat.
Nah, ini cari persamaannya. Berarti ada dua persamaan nanti. Nah, persamaan di kuadran 1. Berarti ini. Nah, berarti pusatnya 3, jari-jarinya 5. Pusatnya di 3,5, jari-jarinya 5. Berarti dia pasti X min 3 kuadrat ditambah Z min 5 kuadrat sama dengan R-nya berapa? 25. Ini dijabarkan. Dijabarkan gitu. Ini persamaan di kuadran 1. Nah, sementara persamaan di kuadran kedua, berarti ini pusatnya 3,5. Berarti apa? X min 3 kuadrat ditambah J plus, karena D-nya min 5. 5 kuadrat sama dengan R-nya berarti dikuadratkan. Seperti ini. Ada dua ini. Saya ulangi. Biar jelas. Ini tadi lingkaran ya, yang berpusat A, B, berjari-jari R kan menggunakan ini. Untuk yang kuadran 1 itu berarti A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 5. Berarti mengganti A, B, R seperti ini. Yang kedua berarti ini berada di kuadran keempat. Berarti A-nya itu 3, B-nya min 5, R-nya 5. Tinggal mengganti A dengan 3, mengganti B dengan min 5, mengganti R dengan 5, seperti ini. Nah, ini dijabarkan sendiri. Seperti itu. Tuh, persoalan nomor 3. Nah, ini jabarkan. Latihan menjabarkan. Latihan menjabarkan. Berikutnya, berikutnya soal nomor 4. Nah, itu tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu Y di titik 0,5 berjari-jari 4 satuan. Nah, saya sketsa lagi itu. Saya sketsa begitu. Itu sumbu Y, ini sumbu X. Nah, itu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini. Katanya menyinggung sumbu Y di titik 0,5. Berarti ini min 5. Karena min 5 di sini. Ini min 5. Karena menyinggung di titik 0,5. Berarti min 5. Nah, jari-jarinya 4. Jari-jarinya 4. Berarti kesimpulannya begini. Ini itu bisa begini. Bisa berada di kuadran ke berapa ini 4. Ini itu R-nya 4 gitu loh. Karena menyinggung sumbu ya berarti kan horizontal jari-jarinya. Bisa juga begini jari-jarinya. Nah, yang ini jari-jarinya. Nah, ini. Ini R-nya juga sama dengan 4. Jadi kalau menyinggung sumbu Y, bisa ke sana jari-jarinya. Atau juga bisa ke sini. Nah, kita mencari pusatnya sekarang. Berarti ini nanti kita cari ke sana. Nah, kalau ke sini 4, ke sini kan 4. Maka ke sini juga 4 nanti. Koordinatnya ini pasti ini 4 nanti. Sama ini juga. Kalau ke sini itu adalah 4, maka ke sini juga 4.
cuman ini min 4. Nah, jadi persoalan itu lingkaran itu kemungkinannya berada di kuadran ketiga ini atau kuadran keempat. Nah, dibikin lingkaran kuadran ketiga seperti apa? Jangkanya ini nih. Nah, ini di kuadran ketiga. Nah, inilah lingkaran pada kuadran ketiga. Bisa juga ini. Ini ya lingkaran yang berada di kuadran keempat. Nah, ini. Nah, itu seperti itu. Di lingkaran yang berada di kuadran ketiga, ini keempat. Berarti persamaannya bagaimana? Sama. Nih, menggunakan ini, lingkaran ini. Nah, sama. Ya, dibagi. Berarti ini persamaan di kuadran ketiga. Berarti ini. Berarti ini pasti dijamin pusatnya itu min 4, min 5. Nah, gini. Ini pusatnya dijamin pasti berapa? 4, min 5. Jadi koordinat ini pasti min 4, min 5 ini. Koordinatnya ini pasti 4, min 5. Nah, berarti persamaan kan pada kuadran kedua, pusatnya ada, jari-jarinya ada. Di kuadran depan juga itu, jari-jarinya ada, pusatnya sudah bisa ditentukan. Maka tinggal memasukkan ke rumus ini untuk di kuadran ketiga, A-nya min 4, B-nya min 5, R-nya 4 dimasukkan di sini. Jadinya apa? X plus 4 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan R-nya itu 4, berarti 16. Ini pada kuadran ketiga. Sekarang kalau persamaan pada kuadran keempat ini, kuadran keempat, berarti nanti A-nya diganti 4, A-nya itu 4, B-nya min 5, A-nya diganti 4, B-nya min 5, R-nya sama dengan sama 4. Jadi R-nya nanti diganti 4. Persamaannya jadinya apa? X min 4 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat begitu sama dengan 16 karena R-nya itu 4. Nah, itu nanti juga gitu. Ini uraikan. Seperti contoh 1 dan 2. Ini diuraikan, maka ketemulah yang namanya persamaan lingkaran menyinggung sumbu Y di titik 0,5 berjari-jari 4 satuan panjang. Nah, itu saja kali ini. Agar pemahaman kalian semakin membaik, itu maka harus berlatih. Nah, latihannya mana? Latihannya adalah ini. Latihannya ini. Nah, latihannya ini. Sampai nomor 4. Sampai nomor 4. Sampai nomor 4 latihannya. Nomor 1, seperti contoh 1. Nomor 2, seperti contoh 2. Nomor 3, seperti contoh 3. Diselesaikan sampai hasil akhir, diuraikan jawabannya. Kemudian keempat juga begitu, jawabannya juga diuraikan sampai bentuk yang terakhir yang seperti contoh 1 dan contoh 2. Ya. Itu saja, semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.